Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 Tadris Biologi 5C, mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, dengan dosen pengampu Bu Haslinda Yasti Agustin SSI MPD akan memaparkan materi Bioenergetics and ATP Synthesis, The Dual Role of Sunlight, Energy and Information. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3. Yang pertama yaitu Evi Fitriani, yang kedua Rega Destria Panji Pamungkas, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Aulia Rashida Masudi. Submateri yang akan kita bahas pada pagi hari ini meliputi perbedaan fotofosforilasi siklik dan non-siklik, pengertian fotosintesis, reaksi terang, pigmen dan struktur piranti fotosintesis, dan yang terakhir yaitu efek Emerson. Yang pertama yaitu fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu reaksi penting pada tumbuhan yang berfungsi mengkonversi energi, yaitu cahaya matahari, menjadi energi kimia yang disimpan dalam senyawa organik. Nah, fotosintesis juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang berlangsung pada tumbuhan hijau untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk senyawa karbon organik yang berasal dari molekul karbon dioksida dan air. Nah, fotosintesis ini memiliki reaksi umum yaitu CO2 ditambah H2O dengan bantuan sinar matahari menjadi C6H12O6 atau glukosa ditambah oksigen O2. Fotosintesis menyediakan karbon maupun energi bagi organisme hidup dan menghasilkan oksigen di dalam atmosfer. Fotosintesis juga merupakan sumber utama dari semua zat organik seperti karbohidrat, lipid, vitamin, protein, hormon, glikosida, tanin, dan lain sebagainya. Fotosintesis menjadi langkah penting untuk energi sirkulasi materi di alam. Pada skala global, fotosintesis merupakan suatu proses yang menyebabkan adanya oksigen di atmosfer. Oksigen yang dilepaskan dalam proses fotosintesis mampu mengisi kembali oksigen yang ada di atmosfer dan menjaganya tetap dalam batas optimal untuk respirasi. Selanjutnya yaitu pigmen dan struktur piranti fotosintesis. Pigmen merupakan zat yang mampu menyerap cahaya hingga tampak. Pigmen dibagi menjadi 3, yaitu pigmen klorofil, pigmen karotenoid, dan pigmen vicobilin. Pigmen klorofil merupakan pigmen yang berwarna hijau di dalam kloroplas. Sedangkan pigmen karotenoid yaitu pigmen yang ketika pada musim gugur, daun menjadi berwarna kuning keoranjean. Sedangkan pigmen vicobilin merupakan pigmen yang dapat ditemukan di beberapa alga merah, hijau, dan biru. Pigmen klorofil. Pigmen klorofil merupakan pigmen yang berwarna hijau di dalam kloroplas. Nah, pigmen klorofil terdapat pada tanaman unggul dan alga dengan 4 bentuk, yaitu klorofil A, B, C, dan D. Semua tumbuhan yang berfotosintesis dan semua kelompok alga dan cyanobacteria mengandung klorofil A, B, dan klorofil B hanya terdapat pada tanaman unggul dan ganggang hijau, sedangkan pada alga coklat mengandung klorofil C dan alga merah mengandung klorofil D. Selanjutnya yaitu terdapat struktur molekul dari klorofil. Nah, klorofil memiliki struktur cincin seperti porfirin dengan atom magnesium yang terkoordinasi di tengah dan ekor hidrokarbon hidrofobik yang panjang yang mengikatnya di membran fotosintesis. Cincin seperti porfirin adalah tempat penyusunan ulang elektron yang terjadi ketika klorofil tereksitasi dan elektron yang tidak berpasangan
ketika teroksidasi atau tereduksi. Berbagai klorofil berbeda, terutama dalam substitusi di sekitar cincin pada pola ikatan rangkap. Nah, kemudian 4 cincin pyrrole heterosiklik dari 4 atom karbon dan 1 atom nitrogen dihubungkan oleh jembatan metil membentuk inti porfirin dengan 1 atom magnesium di pusat, di mana kelompok vital C20H39OH terikat dan gugus metil CH3 untuk klorofil A, sedangkan gugus aldehida dan CHO untuk klorofil B. Selanjutnya yaitu pigmen karotenoid. Nah, pigmen karotenoid dapat diamati pada daun hijau karena adanya klorofil. Kemudian pada musim gugur, daun menjadi berwarna kuning keoranyan karena adanya pigmen ini. Karotenoid merupakan karbohidrat tak jenuh dengan ikatan rangkap terkonjugasi yang berasal dari isoprena. CH2 sama dengan CCH3 CH2. Nah, karena ikatan rangkap terkonjugasi, maka karotenoid ini mampu melakukan reaksi redoks. Nah, di dalam gambar sudah terdapat struktur molekul dari karotenoid. Nah, karotenoid ini juga merupakan poliener linear yang berfungsi sebagai pigmen antena dan agen fotoprotektif. Selanjutnya yaitu terdapat komponen utama dari karotenoid. Nah, komponen utama dari karotenoid ini yaitu karoten, xanthopil, dan asam karotenoid. Nah, karoten ini dengan rumus molekul C40H56 yang menghasilkan warna merah keoranyan. Kemudian ada xanthopil dengan rumus molekul C40H56O2 dan C40H56O4, C40H59O6 yang berwarna kuning. Sedangkan asam karotenoid dengan rumus molekul C20H24O4. Karoten ini terdiri dari likopen yang biasanya terdapat pada buah tomat, kemudian B-karoten yang terdapat pada tanaman unggul dan alga, kemudian ada A-karoten yang terdapat pada tanaman canopita, alga canopita, beberapa alga merah, dan beberapa tanaman unggul. Kemudian xanthopil ini terdiri dari lutein, vicosyantin, zeaxanthin yang terdapat pada tanaman unggul, kemudian fucoxanthin yang terdapat pada diatom dan alga coklat. Selanjutnya yaitu pigmen picobilin. Nah, pigmen picobilin terdiri dari picoritrin yaitu pigmen merah, vicocyanin pigmen biru, dan alofvicocyanin. Nah, pigmen picobilin ini mampu menghasilkan warna merah pada alga merah dan merupakan pigmen tambahan yang menutup warna hijau dari klorofil dan bekerja sebagai pigmen pengumpul cahaya dan berperan dalam proses memindahkan atau mentransfer energi pada fotosintesis 2 atau PS2 yang mana secara kovalen berikatan dengan bilin dari prostetik tetrapirol. Selanjutnya yaitu terdapat struktur dari vicoritrobilin dan struktur kimia dari vicocyanin. Kemudian terdapat spektrum penyerapan vicocyanin yang digambarkan dengan garis padat dan vicoritrin yang digambarkan dengan garis putus-putus. Vicobilin mampu menyerap cahaya pada panjang gelombang 450 hingga 650 nanometer. Sedangkan vicoritrin mampu menyerap cahaya pada daerah hijau yaitu 495 hingga 570 nanometer. Vicocyanin pada daerah hijau kuning yaitu 550 sampai 650 nanometer. Sedangkan alofvicocyanin di daerah oranye
merah dengan panjang gelombang 650 hingga 670 nanometer. Kemudian terdapat piranti fotosintesis. Nah, piranti fotosintesis diantaranya yaitu kloroplas, di mana energi cahaya yang diabsorpsi atau diserap oleh klorofil mampu menggerakkan sintesis molekul organik di dalam kloroplas. Nah, kloroplas terutama ditemui pada sel mesofil. Karbon dioksida yang memasuki daun dan oksigen keluar melalui pori-pori mikroskopik yang disebut dengan stomata. Kemudian air yang diserap oleh akar diangkat ke daun melalui pembuluh dan juga menggunakan pembuluh untuk mengekspor gula ke akar dan bagian-bagian non-fotosintetik lainnya dari tumbuhan. Nah, sel mesofil ini biasanya memiliki sekitar 30 hingga 40 kloroplas yang masing-masing berukuran sekitar 2-4 mikrometer kali 4-7 mikrometer. Nah, selaput yang terdiri dari dua membran akan menyelubungi stroma, yaitu cairan kental di dalam kloroplas. Di gambar telah terlihat bahwa terdapat membran dalam kloroplas. Nah, membran dalam kloroplas memiliki beberapa struktur, yaitu diantaranya ada membran luar, ruang antar membran, membran dalam, kemudian ada ruang tilakoid, ada stroma, ada grana, ada pula stroma lamella. Nah, stroma merupakan cairan kental yang ada di dalam kloroplas. Kemudian terdapat tilakoid yang merupakan suatu sistem yang terdiri dari kantong-kantong bermembran yang saling terhubung. Nah, di situ juga terdapat ruang tilakoid yang merupakan struktur yang memisahkan stroma dari kompartemen lain. Ruang tilakoid ini disebut juga sebagai interior tilakoid. Nah, kemudian di beberapa tempat ada kantong-kantong tilakoid yang tertumpuk membentuk suatu struktur yang namanya grana. Nah, jika tunggal namanya granum. Klorofil berada di dalam membran tilakoid tersebut. Kemudian terdapat stroma lamella yang merupakan membran yang terbuka di mana tidak ada penumpukan sehingga disebut sebagai stroma lamella. Nah, di situ juga terdapat gambar yang merupakan mikograf elektron transmisi kloroplas dari kacang polong. Nah, terlihat bahwa ada stroma lamella, kemudian ada tilakoid, kemudian ada grana yang bertumpuk, grana lamella, kemudian terdapat stroma. Selanjutnya yaitu tilakoid yang mengandung protein membran integral. Nah, ruang interior tilakoid juga dikenal sebagai lumen. Lumen merupakan tempat oksidasi air dan sumber oksigen yang mampu berkembang dalam fotosintesis. Selain itu juga berfungsi sebagai reservoir untuk proton yang dipompa melintasi membran tilakoid selama transport elektron dan akan digunakan untuk mendorong sintesis ATP. Nah, protein membran tilakoid memiliki satu wilayah yang mengarah ke sisi stroma membran dan yang lainnya mengarah ke dalam
tilakoid yang dikenal sebagai protein membran tilakoid. Nah, klorofil dan pigmen pengumpul cahaya aksesori dalam membran tilakoid selalu berhubungan secara non-kovalen, tetapi sangat spesifik sekali dengan protein. Baik antena dan klorofil pusat reaksi yang dikaitkan dengan protein yang diatur dalam membran untuk mengoptimalkan transfer energi di kompleks antena dan transfer elektron di pusat reaksi. Selanjutnya yaitu reaksi terang. Reaksi terang fotosintesis terjadi dalam membran tilakoid. Reaksi terang adalah langkah-langkah fotosintesis yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimiawi. Reaksi terang juga menghasilkan ATP dengan memberi tenaga bagi penambahan gugus fosfat pada ADP atau yang disebut fotofosforilasi. Cahaya yang diserap klorofil menggerakkan transfer elektron dan hidrogen dari air ke penerima yang disebut NADP yang menyimpan elektron berenergi untuk sementara. Selanjutnya yaitu reaksi terang menggunakan energi matahari untuk mereduksi NADP plus menjadi NADPH dengan cara menambah sepasang elektron bersama H+. Selanjutnya, proses reaksi terang diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen sebagai antena. Reaksi terang melibatkan dua fotosistem yang saling bekerja sama, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 PS1 berisi pusat reaksi P700 yang berarti bahwa fotosistem ini optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 700 nm, sedangkan fotosistem 2 berisi pusat reaksi P680 dan optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 680. Selanjutnya yang kedua yaitu energi dari elektron digunakan untuk fotofosforilasi yang menghasilkan ATP, yaitu saluran pertukaran energi dalam sel. Reaksi ini menyebabkan fotosistem 2 mengalami defisit atau kekurangan elektron yang harus segera diganti. Yang ketiga, untuk menstabilkan PS2 akan mengambil elektron dari molekul H2O yang ada di sekitarnya. Molekul air akan dipecahkan oleh ion mangan yang bertindak sebagai enzim. Yang keempat, dengan menggunakan elektron dari air. Selanjutnya PS2 akan mereduksi plastokoinon membentuk PiH2. Plastokoinon ini akan mengirim elektron dari PS2 ke suatu pompa H+ yang disebut sitokom B6F kompleks. Reaksi keseluruhan yang terjadi di PS2 yaitu 2H2O plus 4 foton plus 2 PiH plus 4H menjadi 4H plus O2 plus 2 PiH2. Yang kelima yaitu reaksi terang yang terjadi pada sitokom B6F kompleks adalah 2 PiH2 plus 4 Pc dalam kurung Cu2 positif menjadi 2 PiH plus 4 Pc dalam kurung Cu positif plus 4H plus lumen. Yang keenam, elektron dari sitokom B6 kompleks akan diterima oleh fotosistem 1. Reaksi keseluruhan pada P1 adalah cahaya plus 4 Pc dalam kurung Cu positif plus 4 Fd dalam kurung Fe3 positif menjadi 4 Pc dalam kurung Cu2 positif plus 4 Fd dalam kurung Fe2 positif. Selanjutnya, elektron dari ferredoksin digunakan dalam tahap akhir pengangkutan elektron untuk mereduksi NADP+ membentuk NADPH. Yang ke-8 yaitu ion H+ yang telah dipompa dalam membran tilakoid
akan masuk ke dalam ATP sintase. Masuknya H+ pada ATP sintase akan membuat ATP sintase bekerja mengubah ADP dan fosfatan organik Pi menjadi ATP. Reaksi keseluruhan yang terjadi pada reaksi terang adalah sebagai berikut, yaitu sinar plus ADP plus Pi plus NADP positif plus 2H2O menjadi ATP plus NADPH plus 3H plus 3O2. Selanjutnya kita akan membahas fotofosforilasi siklik dan fotofosforilasi non-siklik. Pengertian dari fotofosforilasi adalah proses memproduksi ATP yang digerakkan oleh cahaya oleh kloroplas. Fotofosforilasi sangatlah penting karena hasil dari fotofosforilasi yaitu ATP bersama dengan NADPH digunakan untuk mereduksi CO2 dan persediaan ATP sangat diperlukan untuk mendukung berbagai aktivitas metabolisme di dalam kloroplas. Gambar di samping merupakan proses terjadinya fotofosforilasi, di mana fotofosforilasi siklik hanya melibatkan fotosistem 1, sedangkan fotofosforilasi non-siklik melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Jenis fotofosforilasi ada 2, yaitu fotofosforilasi siklik dan fotofosforilasi non-siklik. Pengertian dari fotofosforilasi siklik adalah pembentukan ATP yang berkaitan dengan transport elektron siklik, di mana elektron akan dikembalikan ke pusat reaksi asalnya. Sedangkan pengertian dari fotofosforilasi non-siklik adalah pembentukan ATP yang berkaitan dengan transport elektron non-siklik, di mana elektron tidak dikembalikan ke pusat reaksi. Fotofosforilasi siklik dan non-siklik memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama yaitu pada fotosistem yang terlibat, di mana fotofosforilasi siklik hanya melibatkan fotosistem 1, sedangkan fotofosforilasi non-siklik melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Perbedaan yang kedua yaitu terjadinya fotolisis air. Pada fotofosforilasi siklik tidak terjadi fotolisis air, sedangkan pada fotofosforilasi non-siklik terjadi fotolisis air. Perbedaan yang ketiga yaitu pada hasil atau produk. Produk yang dihasilkan oleh fotofosforilasi siklik berupa ATP saja, sedangkan produk yang dihasilkan oleh fotofosforilasi non-siklik berupa ATP, NADPH, dan oksigen. Selanjutnya yaitu efek Emerson. Pengertian dari efek Emerson adalah reaksi fotosintesis yang bergantung pada jumlah dan intensitas cahaya. Emerson bersama rekan-rekannya melakukan beberapa penelitian. Penelitian yang pertama yaitu pada tahun 1932, di mana Emerson dan Arnold melakukan eksperimen kunci yang memberikan bukti pertama untuk kerjasama banyak molekul klorofil dalam konversi energi selama fotosintesis. Mereka mengirimkan kilatan cahaya yang sangat singkat, yaitu 10⁻⁵ detik ke suspensi alga hijau chlorella dan mengukur jumlah oksigen yang dihasilkan. Para peneliti juga memvariasikan energi kilatan dan menemukan bahwa pada energi tinggi, produksi oksigen tidak meningkat ketika kilatan yang lebih intens diberikan. Kemudian pada tahun 1943, Emerson dan Lewis melaporkan bahwa nilai sangat konstan pada sebagian spektrum saat ia meneliti di laboratoriumnya untuk menentukan spektrum aksi untuk fotosintesis chlorella. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa setiap foton yang diserap oleh klorofil kurang lebih sama efektifnya dalam mendorong fotosintesis. Namun, ada penurunan tak terduga dalam hasil kuantum pada panjang gelombang lebih dari 60 nanometer. Meskipun masih diserap dalam kisaran itu, penurunan efisiensi kuantum di bagian panjang spektrum merah ini disebut penurunan merah. Teman-teman, silakan mengamati grafik hubungan antara produksi oksigen dengan energi kilatan. Dalam pengukuran hubungan produksi oksigen dengan energi kilatan, Emerson dan Arnold terkejut menemukan bahwa dalam kondisi jenuh, hanya 1 molekul oksigen yang dihasilkan untuk setiap 2.500 molekul klorofil dalam sampel.
Seperti yang telah kita ketahui, beberapa ratus pigmen terkait dengan setiap pusat reaksi, dan setiap pusat reaksi harus beroperasi 4 kali untuk menghasilkan 1 molekul oksigen, sehingga nilai 2500 klorofil setara dengan 1 molekul oksigen. Baik, terima kasih. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.